Selamat pagi jemaat sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan saudara kesehatan, panjang umur, dan tentunya Tuhan menambahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara kami, saudara-saudari kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami senantiasa berdoa, kiranya Tuhan semakin memberikan saudara pemulihan, agar kiranya boleh segera dalam keadaan sehat, dan boleh kembali melakukan segala aktivitas di tengah-tengah keseharian Anda, dimanapun Anda berada. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasakan sebuah situasi di mana kata-kata manusia atau siapapun yang berada di sekitar kita merasa hambar atau tidak mampu untuk menyembuhkan sebuah luka yang ada dalam perasaan atau hati kita sendiri? Mungkin saat kita kehilangan orang-orang yang dicintai, atau situasi yang membuat usaha kita hancur, atau juga saat kita merasa sendirian di tengah-tengah banyaknya badai di tengah-tengah kehidupan kita. Di saat-saat seperti inilah kadang kita merasakan bahwa kita tidak membutuhkan sekedar nasihat, tetapi disinilah kita membutuhkan sebuah penghiburan, tetapi yang nyata, supaya kita merasa terhibur dan supaya kita merasa bahwa kita tidak sendiri di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa dunia sering menawarkan sebuah hiburan untuk melupakan sebuah masalah, tetapi Tuhan menawarkan penghiburan untuk melewati masalah. Ini ada perbedaan. Dunia menawarkan bagaimana kita melupakan sebuah masalah, tetapi Tuhan menawarkan sebuah penghiburan untuk melewati masalah. Hari inilah firman Tuhan mengajar kita sehingga kita bisa belajar tentang karakter Allah yang tentunya yang sangat luar biasa, yang boleh kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita hingga saat ini. Oleh karena itu kita harus mengenal Allah sebagai sumber dari segala penghiburan di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui nats ini Paulus memulai dengan sebuah pujian. Dia mengatakan, terpujilah Allah. Tentu dari perkataan Paulus ini kita bisa bertanya, mengapa dia mengatakan terpujilah Allah? Tentu karena dia mengenal Allah bukan sebagai hakim yang jauh. Tentu Rasul Paulus mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh dengan belas kasihan yang boleh dia rasakan di tengah-tengah kehidupan. Dalam hal ini, Paulus merasakan apa yang tentunya juga kita rasakan hingga saat ini. Sebab
kita mengetahui Dia bukan Allah yang dingin, melainkan Allah yang hatinya tergerak oleh apa yang kita rasakan hingga pada saat ini. Baik itu penderitaan, baik itu kesulitan, baik itu kesusahan dan apapun yang menjadi sebuah kegelisahan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Rasul Paulus ingin mengajarkan, terpujilah Allah karena Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Artinya bahwa Rasul Paulus ingin menegaskan kehadiran Allah di setiap segala situasi kehidupan kita, yang mampu untuk menopang, yang mampu untuk mengajak, yang mampu untuk membawa kita keluar dari setiap masalah yang kita lalui di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus kembali berkata bahwa Allah itu adalah sumber segala penghiburan. Sehingga kata segala di sini tidak ada jenis atau batasan atau pengelompokan kesedihan atau penderitaan yang terlalu besar yang tidak sanggup dijangkau oleh penghiburannya. Tapi Rasul ingin menegaskan bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan, yang berarti segala sesuatu baik itu yang terlalu besar menurut kita, tetapi Allah mampu membawa kita keluar dari segala penderitaan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang menjadi penyebab air mata kita hari ini, tetapi firman Tuhan melalui Rasul Paulus ingin mengatakan Allah memiliki persediaan penghiburan yang tentu cukup untuk kehidupan kita. Kemudian dia mengatakan bahwa Allah menghibur di dalam penderitaan, bukan hanya mengangkat penderitaan. Nah, perhatikan bahwa ayat ini tidak mengatakan Allah segera menghilangkan penderitaan, tetapi dia mengatakan menghibur kami dalam segala penderitaan. Terkadang Tuhan membiarkan masalah kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Terkadang juga Tuhan membiarkan hal-hal yang sulit untuk kita lalui di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan Allah juga terkadang membiarkan kehidupan kita untuk merasakan apa yang sulit untuk kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Namun, melalui penegasan ini, Rasul Paulus ingin memberikan kepada kita bahwa Dia senantiasa memberikan kedamaian di dalam hati untuk melewati itu semua, untuk melampaui hal-hal yang sulit itu semua, hal-hal yang membuat kita pada posisi-posisi yang merasa tidak nyaman, atau pada posisi-posisi membuat kita merasa tidak memiliki kenyamanan di tengah-tengah situasi itu. Tetapi penegasan ini, Paulus ingin berkata bahwa Allah menghibur kita dalam segala situasi apapun, walaupun situasi itu Tuhan izinkan untuk kita lalui atau kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan sebuah penegasan bahwa kita tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan berjalan tepat bersama-sama dengan kita. Kemudian Rasul Paulus mengatakan menjadi saluran penghiburan. Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami kesukaran dan kemudian menghibur kita? Ayat yang keempat memberikan alasan yang luar biasa. Dengan demikian dia mengatakan, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Artinya, rasa sakit yang kita hadapi, rasa sakit yang kita alami hari ini, inilah yang akan memampukan kita untuk bisa memberikan sebuah teladan kepada orang-orang lain di masa depan. Sehingga kita menjadi sebuah contoh bahwa kita bisa memberikan sebuah kesaksian bahwa kita beroleh penyertaan daripada Tuhan. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita merasakan sesuatu pengalaman-pengalaman yang pahit, maka dari hal inilah kita bisa bersaksi bahwa kita juga adalah orang-orang yang Tuhan pulihkan dari rasa sakit itu, sehingga orang-orang lain juga bisa ikut merasakan seperti apa yang kita alami. Hal inilah menjadi sebuah pembelajaran di tengah-tengah kehidupan kita.
tak selamanya sesuatu hal yang sukar itu menjadi hal yang sia-sia. Tetapi segala sesuatu yang sulit pun Tuhan ingin pakai supaya kita menjadi saluran yang baru, saluran kasih yang baru, atau sebagai kesaksian yang baru kepada orang-orang yang tentunya bisa kita berikan teladan hidup bagaimana Kristus, bagaimana Allah menyertai kehidupan kita dalam segala situasi, suka maupun duka. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, apa yang menjadi sikap kita atas pernyataan yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Korintus? Yang pertama, dia ingin mengatakan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber yang benar. Hal ini mengajak kita kepada satu sikap bahwa kita tidak boleh datang atau lari kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Yang tentunya itu semua adalah hal yang bersifat sementara. Tetapi ketika Rasul Paulus mengajak kita atau mengatakan kepada kita bahwa Allah adalah sumber yang benar, maka pernyataan ini menegaskan supaya kita juga datang kepada sumber yang benar. Tidak kepada sumber yang bersifat sementara yang bisa hilang oleh karena perjalanan waktu. Tetapi kasih karunia Kristus, kasih karunia Allah sepanjang masa, sepanjang perjalanan kehidupan kita sampai kepada kesudahannya. Maka pemberitahuan ini mengajak kita untuk melihat bahwa kebenaran Allah adalah sumber yang benar. Yang kedua, hal ini juga mengajak kita untuk membuka diri, membuka untuk dihibur. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita juga harus menerima firman Tuhan, menerima firman-Nya, dan juga kehadiran Kristus. Karena kita kalau tidak menerima kehadiran atau firman Tuhan, bagaimana Kristus bisa menjamah atau memulihkan keadaan kita? Tapi orang-orang yang mau datang, membuka diri, dan mau menerima kehadiran Kristus, maka merekalah orang-orang yang tentunya bisa Tuhan pulihkan dalam segala keadaan di tengah-tengah kehidupannya. Sahabat Saroha, marilah kita melihat sebuah ajakan ini. Ketika Rasul Paulus mengatakan, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Inilah yang menjadi ajakan kepada kita pagi hari ini, supaya kita juga ikut menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, sehingga kita juga bisa dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan menjadi orang-orang yang menolak, yang tidak mau menerima kehadiran Kristus atau firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan, dan Allah sanggup untuk menyertai kehidupan kita dalam segala situasi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan setiap firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Ketika kami memulai setiap aktivitas kami, Tuhan menyertai sehingga kami mampu untuk mengakhirinya dengan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Bapa di surga, terkadang banyak hal yang membuat kami ragu akan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Itu semua adalah menunjukkan kelemahan kami, bahwa kami sebagai orang-orang yang seharusnya tidak khawatir tentang penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Maka kami di sini bermohon ke hadapan Tuhan, agar kiranya Engkau senantiasa memberikan kami sebuah kenyamanan di tengah-tengah kehidupan kami.
dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, kiranya kami semakin kokoh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Agar kami tidak ragu-ragu lagi, agar kami tidak memiliki kekhawatiran kami lagi, tapi kami yakin bahwa Engkau senantiasa menyertai kami di dalam situasi kehidupan kami. Oleh karena itu, apapun yang akan kami lakukan untuk hari esok, kiranya Tuhan menyertai kami, memampukan kami agar hidup kami senantiasa boleh menghasilkan hal-hal yang baik. Dan itulah yang akan kami pakai dalam segala perjalanan kehidupan kami. Maka berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, agar semuanya akan berbuah kebaikan, dan itu juga yang akan mereka pakai dalam segala perjalanan kehidupan mereka. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, agar kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan, agar apapun yang mereka alami hari ini, maka Tuhan bersama-sama dengan mereka, menyertai dan memberikan apapun yang menjadi kerinduan mereka untuk mendapatkan kesembuhan, agar untuk hari esok mereka boleh dalam keadaan sehat dan kembali melakukan segala aktivitas yang mereka sudah biasa lakukan. Oleh karena itu, hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.